Halo, selamat pagi. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi yang saya sudah buat, yaitu Sistem Informasi DBR atau Data Barang Ruangan. Lebih tepatnya mungkin disebut monitoring DBR. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memonitoring data barang ruangan. Nah, untuk satker-satker yang terdiri dari beberapa ruangan saja mungkin tidak terlalu membutuhkan aplikasi ini. Namun satker seperti sekolah atau kampus yang memiliki banyak ruangan, ruangan kelas, bahkan ruangan-ruangan apa saja, saya rasa aplikasi ini akan sangat membantu. Nah, saya memberi nama Sistem Informasi DBR. Jadi selama pandemi ini work from home, di sini saya membuat aplikasi untuk memonitoring DBR. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework CodeIgniter dengan database MySQL atau MariaDB. Nah, menggunakan PHP versi terbaru dan juga sudah memenuhi standar keamanan. Nah, untuk mengakses ini, usernya bisa multi user. Jadi satu super admin mengontrol semuanya dan tak terbatas user yang bertanggung jawab di ruangan. Jadi misalkan ruangan 1 ya. Oke, katakanlah ruangan rektor. Nah, di situ misalkan penanggung jawabnya adalah A, maka A ini bisa login dan menginput data barang ruangan apa saja yang ada di dalam ruangan rektor misalkan. Nah, di sini saya mencoba login. Nah, ini saya login sebagai super admin, bukan sebagai petugas. Nah, saya login sebagai super admin. Nah, di sini ada master yang terdiri dari menu petugas ruangan, penanggung jawab ruangan, dan daftar barang. Nah, saya menjelaskan petugas dulu. Nah, di sini super admin bisa membuat user. Nah, oke, tapi sebelumnya itu kita harus masuk ke ruangan dulu. Nah, kita sebutkan dulu ruangannya. Misalkan saya tambah ruangan baru. Misalkan kode ruangannya adalah R3. Kemudian nama ruangannya ruangan perpustakaan, misalkan perpustakaan. Saya simpan. Nah, di sini sudah muncul ruang perpustakaan. Nah, setelah itu kita tentukan penanggung jawabnya. Misalkan di sini petugasnya, saya tambah petugas, misalkan username petugas, misalkan petugas ini tidak boleh menggunakan spasi karena akan digunakan untuk login. Sebenarnya bisa menggunakan spasi, tapi supaya tidak keliru pada saat menginput atau login, maka sebaiknya tidak menggunakan spasi. Di sini saya kasih nama petugas perpus. Oke, masukkan nomor HP misalkan 0811 53. Passwordnya 12345. Nah, ini kondisi pada saat kita sudah menyimpan data petugas yang baru. Nah, sekarang data petugas yang baru ini kita akan hubungkan dengan ruangan. Ruangan apa yang akan diawasi. Nah, kita masuk di penanggung jawab ruangan. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini kita tambah penanggung jawab ruangan. Misalkan penanggung jawab ruangan di sini, kita pilih petugasnya adalah petugas perpus dan ruangannya adalah ruang perpustakaan. Simpan. Nah, sekarang jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk daftar barang, di sini saya langsung impor dari tabel simak BMN. Jadi di sini masih terdapat tanah dan bangunan, kita tinggal hapus saja dan kita sisakan data barang ruangan. Nah, kita juga bisa menambahkan, mengedit dan menghapus. Nah, oke, sekarang kita masuk di laporan DBR. Nah, ini lagi loading karena barang di BMN itu terdapat ribuan barang. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, oke, setelah itu kita masuk di laporan DBR. Nah, di sini laporan DBR untuk melaporkan
data barang ruangan, semua ruangan. Nah, kita bisa juga mencetak PDF-nya. Nah, langsung di-download. Kita open. Oke, jadi ini data barang ruangan. Jadi dengan aplikasi ini, maka kita masing-masing para pimpinan yang memimpin ruangan bertanggung jawab atas barang milik negara yang ada di dalam masing-masing. Oke, nah ini untuk super admin. Sekarang kita akan mencoba login dengan penanggung jawab yang kita sudah buat tadi, yaitu petugas perpus untuk ruang perpustakaan. Nah, kita keluar dulu dari sini dan kita masuk petugas perpus, password tadi 12345. Login sebagai petugas. Nah, oke, di sini kita belum memiliki barang karena kita belum mengisi. Nah, oke. Nah, saya coba mengisi data barang baru, misalkan lemari ya. Lemari atau PC. Nah, PC unit karena pasti di perpustakaan ada komputer. Jadi di sini kita cukup mengetikkan PC. Misalkan PC. Nah, PC unit secara otomatis akan memunculkan nama-nama barang dan kode barang ini akan terisi secara otomatis. Nah, jadi aplikasi ini dilengkapi dengan JavaScript untuk mengambil data dari tabel barang. Oke, ini juga secara otomatis karena dia adalah petugas perpus. Ini kode ruangan dan nama ruangan secara otomatis terisi dan tidak bisa diedit. Yang bisa dilakukan adalah memasukkan nama barang, kode barang juga secara otomatis, dan NUP-nya, nomor urut barang ini, misalkan 40. Nah, kemudian kondisinya baik atau rusak, baik, saya simpan. Nah, maka secara otomatis data barang ruangan perpustakaan akan terisi tabelnya di sini. Oke, kemudian kita bisa mengedit juga atau menghapus. Nah, sekarang kita bisa melihat daftar barang. Nah, ini juga membutuhkan waktu loading yang lama karena standar barang yang dimiliki oleh item barang yang dimiliki oleh BUMN itu ada ribuan. Kalau tidak salah ada kita lihat di yang terakhir. Nah, ini ada 10.291 jenis barang. Nah, tentunya ini kita masih akan kurangi karena di dalam masih ada seperti ini pipa baja lain, bahkan tanah pun masih ada dalam. Nah, oke, ya, jadi tugas saya berikutnya adalah mengeluarkan barang-barang yang kode barang yang bukan merupakan data barang ruangan seperti tanah, bangunan dan sebagainya, dan menyisakan seperti komputer, laptop, meja, lemari. Nah, itu saja yang tersisa nanti. Nah, oke, jadi di sini juga petugas bisa mengganti passwordnya. Nah, di sini ya. Sama dengan admin tadi, bisa diganti password jika ingin mengganti-ganti password, tapi jangan sampai lupa. Nah, oke, sampai di situ saja. Dan di sini semoga aplikasi ini bisa memudahkan para pengelola SIMAK BUMN di mana saja berada. Oke, saya keluar. Oke, jadi di sini ada dua login, bisa admin, bisa petugas. Terima kasih. Jika ada masukan, kebetulan program ini saya buat sendiri mulai dari nol. Jadi saya bisa mengedit. Saya pun menguasai alur yang ada di dalam. Jadi jika ada ingin ditambahkan, silakan menghubungi nomor saya yang ada di bawah ini. Dan saya akan menambahkan. Jika Anda ingin memiliki aplikasi ini, silakan juga menghubungi nomor saya. Dan beberapa hal yang masih perlu ditambahkan dari aplikasi ini. Contohnya, misalkan NUP ya, karena pengalaman saya sebagai pengelola SIMAK BUMN, terkadang kita lupa NUP. Nah, misalkan ada bangunan, kita lupa NUP-nya. Nah, jadi di sini nanti saya akan tambahkan salah satu menu untuk NUP barang. Nah, jadi bukan hanya NUP barang, tapi NUP gedung, NUP bangunan, NUP tanah pun. Nah, kalau
perlu kita tambahkan di sini supaya memudahkan bagi petugas BUMN. Terima kasih. Ditunggu saran dan kritiknya.